Seri seri anak bertanya. Kenapa laki-laki dan perempuan berbeda? Dari penerbit Sakina. Penulis Canan Kamil dan Fofo Ahmad. Ilustrasinya siapa? Mana siapa yang paling suka sama ilustrasi ini? Ilustrasi siapa? Ilustrasi dari Buncis. Masya Allah ya, dari Kak Uncis, Buncis. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, aku anak laki-laki. Halo, aku anak perempuan. Apakah kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa ada laki-laki dan perempuan? Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, ini dimulai dari pertanyaan anak dulu, kayak gitu ya. Ini di sini jelas anaknya laki-laki, perempuan, terus bertanya, ya. Dan ini semua buku Sakinah yang seri anak bertanya itu insya Allah berlima, ya, berlima. Jadi benar-benar insya Allah akan membantu untuk bisa membaca nyaring lebih nyaman untuk ayah bundanya. Next. Aku sering penasaran, kenapa ada yang terlahir sebagai laki-laki dan bukan lahir sebagai perempuan? Begitu juga sebaliknya, kenapa ada yang terlahir sebagai perempuan dan bukan terlahir sebagai laki-laki saja? Ya, masih bertanya tuh ya. Bertanya, terus ini jelas ini laki-laki, ini jelas juga perempuan, terus kita jelas kasih lihat previewnya, contoh anak laki-laki dan contoh anak perempuannya. Next. Kenapa ayah terlahir sebagai laki-laki tidak seperti bunda yang terlahir sebagai perempuan? Kenapa bunda terlahir sebagai perempuan tidak seperti ayah yang terlahir sebagai laki-laki? Nah, terus di sini dikasih simbol. Anak-anak jadi nantinya juga bisa tahu ya, kalau misalkan kayak ke public space gitu kan, suka lihat ada toilet, terus toiletnya ada tandanya untuk laki-laki perempuan. Makanya di sini kita kasih beberapa simbol yang itu untuk ngasih tahu ke anak ini loh. Untuk laki-laki ini simbolnya seperti ini, untuk perempuan simbolnya seperti ini. Kayak gitu ya. Next. Kenapa bagian tubuh laki-laki dan perempuan berbeda? Nah, terus di sini ada apa namanya? Ada preview, di sini anaknya baca buku. Ini baca bukunya tentang anatomi tubuh, tapi di sini tidak memperlihatkan aurat, tapi lebih pada memperlihatkan isi di dalam tubuhnya tuh previewnya seperti apa. Ini untuk anak laki-laki, ini untuk anak perempuan. Sehingga lebih aman gitu ya untuk anak batita dan balita. Next. Kenapa bagian tubuh laki-laki dan perempuan berbeda? Kenapa pakaian laki-laki dan perempuan berbeda? Kenapa tugas laki-laki dan perempuan berbeda? Nah, terus di sini dikasih lihat, ini berbedanya anak-anak laki-laki ini jadi imam, terus anak perempuan ini jadi makmum. Salah satu contoh perbedaannya. Ini biar ngasih tahu ke anak yang perbedaannya tuh yang jelas bisa dilihat oleh anak kayak gitu ya. Ini kenapa kalau misalkan satu berjamaah gitu ya, laki-laki jadi imam, perempuan misalkan jadi makmum. Ini yang bisa jelas dilihat sama anak. Next. Nah seperti biasa di seri anak bertanya, ayah dan bunda itu akan menjadi solusi buat anak. Karena memang buku Sakinah itu adalah untuk membantu menjadi jembatan dialog iman ayah bundanya. Media untuk dialog iman ayah bundanya. Makanya di sini ayah bundanya adalah menjadi sumber referensi pertama buat anak. Kayak gitu ya. Next ya. Aku jadi pusing sendiri memikirkannya. Aku berinisiatif untuk bertanya saja kepada bunda. Aku menghampiri bunda yang sedang menjemur pakaian dan langsung bertanya agar tidak lagi penasaran. Bunda, kenapa ada laki-laki dan perempuan? Gimana kata bundanya? Nah, ini juga bisa jadi referensi buat ayah bunda kalau anaknya nanya kayak gitu ya. Nah, seperti apa sikap bundanya? Perlu seperti apa? Nah, ini di sini ya. Tuh. Bunda tersenyum lalu berhenti dulu dari pekerjaannya. Bunda mengusap kepalaku dan mengajakku bicara. Semua yang terjadi pada manusia atas izin Allah dan takdir terbaiknya sudah Allah atur dalam Lauhul Mahfuz sejak dahulu kala. Nah, ini ngasih tahu dulu ya. Masya Allah, bundanya ini habis popoe guys ya.
Ya, popoe itu is ngejemur. Ya. Ya, Bunda sudah popoe hari ini Bunda ya. Sudah mau jemur sudah. Para Bunda di sini. Masya Allah. Next ya. Termasuk takdir apakah kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan yang punya keistimewaan masing-masingnya. Allah takdirkan ayah sebagai laki-laki, juga semua laki-laki lainnya. Nah, di sini anak-anak dikasih lihat contohnya anak laki-laki, ayah sama kakek, kayak gitu ya. Allah takdirkan bunda sebagai perempuan, juga semua perempuan lainnya. Ada bunda, anak, dan ini ada nenek. Ini ada lambangnya, ini ada lambang perempuan, ini juga ada lambang laki-laki. Jadi anak-anak balita tuh bisa jelas gitu belajarnya secara langsung. Next. Sekarang, nah ini waktunya bunda nih, bunda. Sekarang bunda akan sedikit menjelaskan bagaimana secara ilmiah adanya laki-laki dan perempuan. Kata bunda, terus bunda bawa wayang laki-laki dan wayang perempuan. Kemudian bunda bercerita tentang bagaimana saat aku di alam rahim sebelum lahir ke dunia. Nah, jadi makanya ini akan melengkapi banget kalau ayah bunda punya buku Kenapa Adik Bayi Lahir ya. Ya, boleh diambilin yang board booknya ya, tim Sakina. Next. Awalnya, nah di sini ada penjelasan biologi reproduksinya pelan-pelan ya. Awalnya aku berasal dari sel sperma ayah dan sel telur dari bunda. Nah ya, jadi nanti bisa dilengkapi sama buku ini, Kenapa Adik Bayi Lahir. Ini menjelaskan juga tentang proses kelahiran bayi. Next ya. Awalnya aku berasal dari sel sperma ayah dan sel telur dari bunda yang menyatu menjadi zigot, lalu jadi embrio yang berbentuk seperti bola. Nah, terus di sini dijelasin. Nah, ini sel sperma, ini sel telur, kemudian sel sperma bertemu dengan sel telur, kayak gitu ya. Nah, sel sperma dari ayah itu ada dua jenis. Ada yang namanya sperma X dan ada yang namanya sperma Y. Sampai sini paham tidak? Kata bunda ya. Nah, ini adalah sperma X. Nah, di sini adalah sperma Y. Dan ini dibuat ilustrasinya itu adalah gemoy. Jadi anak-anak tuh nggak akan takut untuk belajar tentang biologi reproduksi. Sengaja ya, karena emang ini tujuannya untuk anak-anak usia 7 tahun pertama. Paham sekali. Lanjut bunda. Seruku saking semangatnya. Nah, terus? Nah, kalau sel telur bertemu sel sperma X, maka jenis kelamin anaknya perempuan. Nah, ini sel telur bertemu sel sperma X, ini jenis kelamin anaknya perempuan. Sedangkan kalau sel telur bertemu sel sperma Y, maka jenis kelamin anaknya laki-laki. Nih, ini sperma Y, terus bertemu sel telur, jadi bayi laki-laki. Sampai sini paham? Tanya bunda. Ya, jadi pakai buku bundanya juga ya. Kalau bundanya jago menggambar, boleh ngegambar sendiri. Kalau bundanya nggak jago menggambar, boleh misalkan dari Google. Kalau bundanya, aduh pusing banget, udahlah aku mau beli aja buku Kenapa Laki-Laki dan Perempuan Berbeda ke seluruh Sakina Seller, Sakina Army, dan Sakina Rangers ya. Aduh aku mau pengen gratis, ya udah ayo gabung jadi Sakina Seller aja ya. Lanjut. Paham bunda? Lalu kenapa laki-laki dan perempuan jadinya berbeda? Tanyaku masih penasaran. Nah, terus kenapa nih beda nih? Kan di sini dilihatin ini bayi laki-laki, ini bayi perempuan. Bunda mengajakku melihat lagi buku tentang proses kehamilan. Nah, terus bundanya ngajak lagi kan. Nah, ketika sel telur dan sel sperma bertemu, kemudian jadi zigot ini. Nah, di sini jelasin proses fertilisasi yang gemoy. Insya Allah nggak akan serem. Setelahnya, di dalam zigot terjadi proses pembelahan sel. Jadi 2, jadi 4, jadi 16, ada morula ini, ada blastula, kemudian jadi embrio. Bunda menunjuk gambarnya agar mudah dipahami. Penjelasan bunda memang detail sekali. Nah, ini dikasih lihat ya. Tuh, pembelahan selnya. Next. Kemudian embrio akan berkembang menjadi janin sampai bayi yang prosesnya sesuai dengan fitrahnya. Atas izin Allah, proses perkembangan yang rumit itu tumbuh menjadi laki-laki atau perempuan nantinya. Nah, ini sperma. Ini kalau sel telur pakai ke sperma X, sel telur ke sperma Y. Nah, terus kemudian nanti berkembang jadi janin,
Kalau misalkan yang sama sperma X nanti jadi bayi perempuan, yang sama sperma Y jadi bayi laki-laki. Nah, di sini jelas ya semuanya ya. Dan anak-anak bisa jelas ini prosesnya. Nanti anak-anak akan semakin sayang sama bundanya. Oh, ternyata waktu bunda hamil itu luar biasa ya prosesnya. Terus harus harus menopang badan bayi sampai seberat ini dari kecil sampai besar kayak gitu ya. Jadi insya Allah memang ini membantu ayah bunda untuk bisa membuat anak-anak semakin sayang sama orang tuanya. Next. Pegat cina guys, kedapnya pegat. You know pegat? Pegat is putus. Jadi ini kabelnya putus teman-teman. Udah ya, ada aja yang nggak apa-apa ya. Takdir terbaik Allah. Ada di buku apa takdir terbaik Allah? Ada di buku apa? Coba buku apa ya yang di buku Sakinah ada takdir terbaik Allah? Seri apa ya? Seri apa coba? Ya, Masya Allah. Semoga ini kesabarannya Allah kasih pahala. Ya, serukan itu seri apa sih? Serukan itu seri apa sih? Nah, iya jadi insya Allah ya kalau anak-anak Sakinah Lovers mah sabar tuh ya. Karena udah takdir terbaik Allah nih, kenapa si kabel pegat ya. Bahkan sudah di Lauhul Mahfuz nih si kabel pegat ini ya. Next, udah. Oke ya. Nah, jadi di sini juga akan dijelasin tentang gimana proses dari mulai ketika anak-anak lahir dari bayi, terus kemudian dia jadi balita, jadi batita, jadi balita, terus kemudian anak-anak juga jadi bisa tumbuh. Nah ini lanjut ini, nih tuh, Masya Allah ya, colorful banget. Masya Allah, tabarakallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Keren banget ya bunda prosesnya. Aku takjub sekali. Bunda mengangguk lalu tersenyum kepadaku, manis sekali. Nah, di sini dilanjutin dari proses tadi bayinya, ya bayi perempuan, bayi laki-laki, terus tumbuh tuh dari mulai dia bisa dari mulai dia berbaring, terus kemudian juga bisa duduk, kemudian bisa merangkak, terus bisa berdiri, berjalan, dan bisa tumbuh seperti anaknya sekarang, kayak gitu ya. Tuh, berguling-guling ya. Ini kalau tambahin berguling-guling makin banyak ya. Next. Lalu, nah lanjutin ya. Ini tadi proses fisiknya. Bagaimana kenapa laki-laki sama perempuan itu berbeda kayak gitu ya. Itu adalah dari proses biologi reproduksinya, terbentuk ketika janinnya, dari proses pertemuan dari sel telur sama spermanya. Terus di sini lanjut nih. Nah, anak nanya lagi ke tugasnya, ke perannya. Lalu, kenapa laki-laki dan perempuan tampilannya dan tugasnya berbeda? Tanyaku, masih penasaran tuh. Kenapa sih bunda kalau laki-laki kayak gini bajunya? Kenapa kalau perempuan perlu pakai kerudung? Gitu, pasti nanya kayak gitu ya. Pertanyaan ini ayah yang jawab deh, kata ayah yang baru masuk ruangan. Nah, disinilah kerjasama parenting dan pengasuhan. Jadi bukan cuma bundanya aja nih, apalagi misalkan bundanya udah beliin bukunya. Ya, gimana nih ayahnya nih? Biar apa? Biar ayahnya sama-sama dapat pahala. Apalagi dalam Al-Quran itu seluruh peran parenting gitu ya, parenting itu gitu ya, itu tuh yang disebut sama Al-Quran itu lebih banyak tentang ayah. Kenapa sekarang ini banyak sekali terjadinya penyimpangan seksual kayak gitu terjadi, di mana misalkan laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki, laki-laki pengen jadi apalah kayak gitu ya. Sekarang banyak banget jenisnya ya. Bahkan kalau misalkan di Thailand, ayah bunda bisa riset ada 16 jenis kelamin berbeda ya, seks berbeda kalau nggak salah 16 jenis. Coba cek aja ya, di Thailand itu sudah ada 16 jenis beda-beda. Aku nggak tahu itu apa aja ya. Udah LGBT aja udah liur ya ayah bunda ya, apalagi ini sampai 16 katanya. Nah, kalau ini tuh gimana caranya supaya anak tuh terjaga fitrahnya? Paling penting banget adalah di peran ayah. Ya, di peran ayah itu penting banget, krusial banget. Karena ayah ini yang nanti akan membantu anak laki-laki pemahaman gimana caranya jadi lelaki sejati, itu nirunya ke ayah. Anak perempuan, anak laki-laki gimana caranya supaya dia tidak lembek dan juga tidak keras, tapi bisa bersikap tegas dan lembut, itu dari ayahnya. Jadi kalau misalkan pengen anak laki-lakinya tegas, lembut sesuai perannya, ayahnya dulu yang perlu memperbaiki. Nah, seenggaknya belajar sama-sama, bareng pengasuhannya, bundanya bareng sama ayahnya. Nah, ini contohnya nih ya, ayahnya ikutan nih, gimana kata ayah? Nih, ini ada contohnya. Karena laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda, bagian tubuhnya berbeda, tampilannya juga berbeda. Maka batasan auratnya pun berbeda. Nah, terus di sini dikenalin tentang batasan aurat. Nah, ini akan melengkapi banget sama seri buku
adab Kamila apa? Yang apa ini? Dijelasin banget tentang belajar adab apa? Belajar adab menjaga aurat. Nyambung nih, anak-anak dikasih tahu nih, ini aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut, kata Allahnya. Ini aurat perempuan, ya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kayak gitu ya. Ini batasan aurat perempuan. Kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan tentang apa namanya auratnya perlu diininya ketika mau balik, itu nanti ada di buku tentang belajar dan menjaga aurat ya. Kalau di sini previewnya aja tentang auratnya. Laki-laki berpenampilan seperti laki-laki umumnya, tidak boleh seperti perempuan. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini dikasih lihat kenapa anak-anak perlu tahu, perlu jelas do's and don'ts, rules-nya. Misalkan ini laki-laki nggak boleh berpenampilan seperti perempuan, ini ditanda kali. Nah, penampilan laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya. Kayak gitu ya. Jadi perlu jelas gitu batasannya. Itu cara terbaik Allah dalam melindungi kita. Ayah berkata. Next. Allah. Nah, ini di sini ya tentang kerjasama suami istri. Jadi ini tuh sebenarnya bukunya ada juga tentang proses pranikah, teman-teman ya, persiapan pranikah. Karena di sini dikenalin tentang konsep peran. Tuh lihat, di sini anaknya ngeliatin. Tuh. Allah mendesain laki-laki dan perempuan berbeda itu untuk saling melengkapi, bukan saling bersaing dan mengungguli. Nah, di sini dikasih tahu untuk saling melengkapi, bukan saling bersaing dan mengungguli. Untuk saling bekerja sama, bukan untuk saling merendahkan satu sama lainnya. Semuanya sedang melakukan amalan ladang pahala untuk masuk jannahnya. Nah, terus di sini dikasih tahu tuh anak-anaknya ngelihat ngintipin, oh ayah lagi bekerja, bunda nyiapin teh. Oh bunda ini lagi hamil, ayah mijitin kayak gitu. Jadi di sini dikenalin bahwa ketika laki-laki ikut ketika ayah sayang sama ibunya, itu adalah salah satu bentuk contoh parenting dan contoh ilmu pranikah terbaik untuk anak-anak. Itu dari interaksi ayah dan ibunya. Nah, untuk saling bekerja sama nih, oh ayah lagi cuci mobil, bunda yang bawain airnya. Terus bunda lagi masak, ini ayah yang cuci piring. Kayak gitu ya. Jadi di sini tentu banget nggak sesuai sama konsep feminis ya. Jelas banget karena ini mah di sini kerja sama. Semuanya saling punya keistimewaan masing-masing. Kayak gitu. Next. Jadi anak-anak di sini dikasih contoh karena memang anak-anak perlu melihat contoh yang secara realnya adalah interaksi ayah bundanya. Jadi di sini ada pesan tersembunyi bahwa ayah bundanya perlu memperbaiki interaksi sesamanya dulu supaya anak-anak bisa paham bagaimana sebenarnya konsep peran laki-laki dan perempuan. Kayak gitu ya. Next. Nah, terus di sini dikasih lihat juga anak-anak membayangkan kalau dia nanti besar kayak gimana. Nah, ini untuk anak laki-laki ya. Seperti laki-laki yang Allah desain untuk menjadi imam yang cenderung lebih kuat fisiknya. Tuh ya, kuat fisiknya. Sehingga ketika dewasa dia menjadi imam yang wajib mencari nafkah dan membimbing penghuni keluarga agar masuk jannahnya. Terus di sini anak ketika kecil, terus kemudian dia belajar jadi remaja, kemudian dia tumbuh jadi dewasa, terus menemukan half a din. Oh ya, separuh agamanya kayak gitu. Terus kemudian nanti ayahnya juga bertanggung jawab tuh ya. Nah, jadi anak laki-laki nanti ketika punya anaknya juga bertanggung jawab. Bukan hanya mencari nafkah, tapi juga membimbing penghuni keluarga agar masuk jannahnya. Next. Sedangkan perempuan Allah desain untuk menjadi makmum yang taat dan cerdas ilmunya dengan naluri keibuan yang istimewa. Nah, sehingga ketika dewasa menjadi madrasah pertama bagi anak di dunia agar masuk jannahnya. Tutur ayah penuh cinta. Nah, di sini anak terus kemudian dia tumbuh jadi anak remaja, terus dia juga menikah menemukan sandaran terbaiknya, Masya Allah. Terus nanti jadi, jadi ibu terbaik buat anak-anaknya juga kayak gitu. Jadi ini juga, untuk supaya bisa berkumpul di jannah keluarga. Nah, jadi di sini dikenalin bahwa setiap peran laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya peran yang istimewa untuk bisa menghantarkan keluarga masuk jannah. Kayak gitu ya. Dan di sini setiap orang akan mengalami episode hidup masing-masing. Jadi ngasih tahu preview ke anak-anak seperti itu ya. Nah, jadi memang lewat gambar banyaknya. Jadi ceritanya ini cuma preview aja. Nanti ayah bunda bisa tambahkan menambah dialog iman, perbincangan sama anaknya kayak gitu ya. Dari ilustrasi yang ditampilkan di sini. Next. Aku jadi paham kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda
karena bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Ya Allah, takdirmu selalu yang terbaik bagi hambanya. Semoga aku bisa menjalankan peran fitrahku di dunia agar mendapat rahmat Allah untuk masuk jannahnya. Berkumpul di jannah sekeluarga, dan ini suratnya adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Udah deh, alhamdulillah, masya Allah. Coba di sini nanti bisa dilengkapi sama seri buku seks edukasi untuk anak balitanya. Boleh di zoom out. Ini buku Kenapa Bunda Tidak Sholat, mengenalkan tentang konsep haid dan menstruasi sama anak balita untuk tahu kenapa sih Bunda itu nggak sholat. Bunda sedang haid. Jadi ini adalah seri untuk seks edukasi anak Islami kayak gitu ya. Dan ini kenapa adik bayi lahir, ini ngasih tahu tentang proses penciptaan manusia seperti apa kayak gitu ya. Dan ini kenapa laki-laki perempuan berbeda, ngasih tentang konsep peran fitrahnya. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Kayak gitu. Oke.